Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah dalam rangka menyemarakan bulan Ramadan, di mana kita bersama-sama masih mengharapkan berkah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas wabah virus COVID-19 ini. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan, dan Allah mengangkat pula virus COVID-19 ini dari tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anakku semuanya, kita mengawali pembahasan kita dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para guru-guru kita, dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sakit atau terkena wabah virus COVID-19, ataupun keluarga yang sedang diberikan cobaan. Senantiasa Allah mengangkat segala penyakit, kesusahan, kecemasan, dan Allah gantikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada kitab Mabadik Ulumiyah juz yang pertama. Terakhir kita pembahasannya sampai tentang furudul wudu, fardunya wudu. Kita akan lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: ma niyatul wudu? Apa itu niatnya wudu? Jawab: hiya nawaitu raf'al hadasil asghari. Niatnya wudu adalah saya berniat menghilangkan hadas kecil. Sangat simpel sekali di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ini. Apa itu niat wudu? Niat wudu yakni saya niat menghilangkan hadas kecil. Kalau yang sementara ini kita niatkan menggunakan lafal yang panjang, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, untuk pembahasan niat itu adalah geraknya hati kita. Bahasa Jawanya kerentaknya hati kita ketika kita melaksanakan sebuah amaliyah atau amalan, entah itu wudu, entah itu sholat, entah itu kegiatan amaliyah yang lain, termasuk sedekah. Nah, sekali lagi, niat itu bisa menggunakan bahasa apa saja. Yang penting hati kita bergerak, meniatkan diri. Geraknya hati kita itu adalah wujud niat. Sekali lagi, geraknya hati kita adalah wujud niat yang kemudian dilanjutkan dengan amaliyah. Kemarin sempat ada pertanyaan, apakah niat dan keinginan itu sama? Berbeda. Kalau keinginan belum tentu dilaksanakan, tetapi kalau niat itu pasti akan dibarengi dengan pelaksanaan atau amaliyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang kedua. Mal hadasul asghar? Apa itu hadas kecil?
huwa kullu ma yubtilul wudu'a. Hadas kecil itu adalah setiap perkara yang dapat membatalkan wudu. Sekali lagi, hadas kecil itu adalah suatu perkara yang dapat membatalkan wudu. Nah, mungkin kalian akan bertanya yang dapat membatalkan wudu itu apa saja? Kita lanjut pada soal yang ketiga. Soal ma alladhi yubtilul wudu. Perkara apa yang dapat membatalkan wudu? Jawab, alladhi yubtilul wudu'a khamsatun. Perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Jadi perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Al-awwal khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan 2. Salah satu jalan 2 yakni kubul atau dubur. Kubul atau dubur berarti kalian dari alat kelamin baik laki-laki maupun keluarnya sesuatu, entah itu berupa cairan, entah itu berupa benda keras. Kalau itu bisa keluar baik itu dari kubul ataupun dubur, maka itu dapat membatalkan wudu. Ya, sekali lagi, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan 2. Jalan 2 itu bisa dari alat kelamin ataupun dari dubur yang buat BAB. Atsani zawalul akli. Yang kedua, hilangnya akal. Jadi hilangnya akal ini dapat membatalkan wudu. Zawalul akli, hilangnya akal ini dapat membatalkan wudu. Apa itu hilangnya akal? Hilangnya akal mungkin bisa gila. Ya, mungkin bisa gila. Jadi ketika tidur kemudian tiba-tiba ada azan dan dia gila, bangun tidur dia sudah tidak ingat siapa dia, keluarganya siapa, maka ketika hilangnya akal, wudunya batal. Ketika dia melakukan wudu tidak sah wudunya, apalagi kalau mau melakukan sholat. Orang gila melakukan sholat maka sholatnya sia-sia. Ats-tsalitsu an-naumu. Yang ketiga adalah an-naum, yakni tidur. Orang yang sudah melaksanakan wudu, orang yang telah melakukan wudu kemudian mohon maaf ngantuk, bukan hanya sekedar ngantuk saja, tetapi sudah terlelap. Nah, ini biasanya kalau anak-anak putra ketika melaksanakan sholat Jumat itu biasanya kan kepalanya manggut-manggut ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, tak terasa kemudian kepalanya sampai nempel di tempat sujud dan sudah tidak bisa mendengar suara khotib, maka dipastikan dia sudah dalam keadaan tidur. Maka kalau orang sudah tidur, wudunya batal. Ar-rabi, yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyah. Yang keempat adalah menyentuh wanita lain atau kategorinya wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram maka dapat membatalkan wudu kita. Ya, wanita lain dapat membatalkan wudu kita. Al-khamis, lamsul qubuli wad duburi. Al-khamis, lamsul qubuli awid duburi bibatinil kafi. Yang kelima adalah menyentuh kubul atau dubur
batnil kafi, dengan menggunakan epek-epek atau dengan menggunakan tangan bagian dalam. Jadi apabila tangan bagian dalam ini menyentuh alat kelamin kita atau dubur kita, dubur itu yang digunakan untuk BAB, dengan menggunakan bagian tangan yang berwarna putih yang bagian dalam ini, maka wudhunya batal. Seumpama si Budi, mohon maaf, di antara paha atau alat kelaminnya gatal, kemudian menggaruk memasukkan tangannya di dalam celana, maka ketika Budi sudah melaksanakan wudhu, sudah mengambil air wudhu, kemudian melakukan garuk-garuk ataupun menggaruk di antara kaki atau di antara pahanya, kemudian menyentuh alat kelamin, maka wudhunya batal.